Ada yang menarik di balik diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sehari lalu. Hal tersebut berkaitan dengan popularitas dan elektabilitas sosok Gubernur Jawa Tengah itu sendiri. Benar, PDIP justru menunjuk Ganjar sebagai petugas partai menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang pada saat elektabilitasnya tergerus, terus mengalami penurunan sejak Ganjar dianggap masyarakat turut berkontribusi besar terhadap batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Memang, penolakan Ganjar terhadap Israel diyakini adalah representasi sikap partai, atau bahkan perintah elit partai, dalam hal ini PDIP. Logika publik membaca Ganjar terlalu tunduk kepada partai, dan hal itu dianggap berbahaya menciptakan konflik of interest yang sangat tinggi ketika terpilih jadi presiden. Namun Ganjar tampaknya lebih memilih mengambil risiko tersebut. Meski sesungguhnya ia sangat sadar bahwa para pendukungnya mayoritas berasal dari kalangan muda, kalangan yang tak ingin proses dan dinamika politik merusak mimpi dan harapan generasi muda. Tak ayal, Ganjar seketika mendapat ganjarannya. Berbagai hasil survei memperlihatkan popularitas Ganjar tergerus, terus menurun. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia mencatat, elektabilitas Ganjar berangsur turun sejak Februari 2023. Pada survei Januari 2023, Ganjar mengantongi elektoral 36,3%. Angka tersebut sedikit turun pada Februari 2023 menjadi 35,0%. Pada survei April 2023, elektabilitas Ganjar merosot signifikan sekitar 8,1% menjadi 26,9%. Di saat bersamaan, elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan. Pada Januari 2023, elektoral Menteri Pertahanan itu menyentuh angka 23,2%. Lalu naik menjadi 26,7% pada Februari 2023, dan melonjak menjadi 30,3% pada April 2023. Raihan elektoral tersebut menempatkan Prabowo sebagai kandidat capres di urutan nomor 1, menggeser nama Ganjar. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan, faktor yang menyebabkan elektabilitas Ganjar merosot, salah satunya disebabkan oleh batalnya gelaran Piala Dunia U20 di tanah air. Ganjar dinilai menjadi salah satu penyebab Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena sempat lantang menolak kepesertaan timnas Israel. Setali tiga uang, survei LSI itu sejalan dengan hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia. Menurut survei, elektabilitas Ganjar tercatat 19,8%. Angka tersebut turun 7,8% dari survei sebelumnya. Pada survei periode Maret 2023, elektabilitas Ganjar mencapai 27,7%. Survei yang sama juga mencatat, Prabowo berada di urutan wahid dengan elektabilitas 22,2%. Lalu, Anies di urutan ketiga dengan angka elektoral 15,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, turunnya elektabilitas Ganjar ada kaitannya dengan pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Burhanuddin, suara Ganjar hanya dominan di kalangan responden yang tidak tahu bahwa FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. 35% Ganjar dipilih di kalangan mereka yang tidak tahu FIFA sudah membatalkan Piala U20, ungkap Burhanuddin. Lantas bagaimana mengembalikan hati publik yang terlanjur terluka? Setahun menuju Pilpres 2024 bukanlah waktu yang lama untuk mengembalikan dan meyakinkan kepercayaan publik. Hanya mengandalkan kekuatan PDIP dan elektabilitas Ganjar, dipastikan Gubernur Jawa Tengah itu akan tersisih oleh dua kompetitornya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Koalisi adalah jalan satu-satunya. Signal PDIP bergabung ke koalisi besar yang tampaknya akan mengusung Prabowo sebagai capres memang sudah terlihat. Yang menjadi hambatan, apakah PDIP dengan segala kalkulasi politik terkini, mau mengalah menempatkan Ganjar sebagai wakil presiden atau sebaliknya? Terlebih elektabilitas Prabowo belakangan ini terus meningkat sebagai akibat endorsement yang dilakukan Jokowi di berbagai momentum atau kesempatan. Lagi-lagi Megawati dipaksa memilih. Jika sebelumnya Megawati dianggap bijaksana memutuskan hak prerogatifnya menetapkan Ganjar dibanding Puan Maharani putrinya sebagai capres, apakah kali ini Megawati juga akan mengalah, mengamini Ganjar sebagai wapres Prabowo Subianto?
Mari kita tunggu dan saksikan dinamikanya bersama-sama.